Hai teman-teman semua, kenalin aku Cimut, si kelinci imut. Pada malam hari ini, Cimut bakalan bacain 3 dongeng kesukaan Cimut ke teman-teman semua yang temanya tentang bersyukur, menyesal, dan cantik. Iya, cantik kayak Cimut. Sebelum Cimut bacain dongengnya, kita baca doa sebelum tidur dulu yuk teman-teman. Takutnya nanti di tengah-tengah cerita teman-teman ketiduran lagi karena asik dengerin Cimut cerita. Kita mulai ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama, yaitu tentang bersyukur. Siti, si sapi yang lucu. Siti adalah seekor anak sapi yang lucu. Badannya bulat, bulu-bulunya halus dan bersih. Sipi suka sekali memakai pita merah jambu di atas kepalanya. Tapi sayangnya, Sipi tidak pernah tersenyum. Ia selalu menutupi mulutnya bila bertemu dengan hewan lain. Sipi malu karena tidak mempunyai gigi depan atas. Kadang-kadang Sipi bingung, kenapa ya gigi depan atasnya tidak tumbuh, padahal gigi-giginya yang bawah tumbuh. Kita memang tidak punya gigi depan atas, Siti, tetapi kita punya banyak gigi geraham untuk mengunyah makanan loh. Jawab Bu Sipi saat Sipi bertanya pada ibunya. Gusi ompong kita berguna untuk menahan makanan saat kita mengunyah. Lanjut Bu Sipi. Keesokan harinya, Sipi pun pergi ke sekolah. Hari ini hari pertama Sipi masuk sekolah. Seperti biasanya, Sipi menutupi mulutnya dengan sapu tangan. Sipi tidak mau ada yang mengejeknya karena ompong. Sipi duduk sebelah dengan Disi, seekor anak kambing berbulu putih yang lucu dan ramah. Kenapa kamu menutupi mulutmu, Sipi? Tanya Disi bingung. Aku sedang sakit gigi. Jawab Sipi berbohong. Oh, kalau gitu, kamu pergi saja ke rumah pamanku. Namanya Paman Oli. Dia bisa membuatkan ramuan obat sakit gigi untukmu. Kata Disi sambil tersenyum lebar. Sipi sangat iri melihat gigi Disi yang berderet rapi. Pulang sekolah, Sipi pun menemui ibunya. Bu, saya mau ke tempat Paman Oli, pamannya Disi. Saya mau pasang gigi depan atas. Bu Sipi pun terbahak dan langsung menolak keinginan Sipi. Sipi pun kesal dan mogok makan. Sipi tidak mau makan rumput saat makan siang. Melihat hal itu, ibu Sipi pun mengalah dan berkata, Iya deh, hari Minggu nanti ibu antar kamu ke tempat Paman Oli. Yeay, terima kasih Bu. teriak Sipi sambil meloncat kegirangan. Sipi sangat tidak sabar untuk menanti hari Minggu. Sebelum pelajaran dimulai, tiba-tiba Pak Ruru, sang kepala sekolah, datang bersama seekor anak sapi yang cantik. Anak-anak, ini Pipa, teman baru kalian. Pipa pun memperkenalkan dirinya kepada teman-teman. Halo teman-teman, nama saya Pipa. Saya ingin menjadi teman kalian. Kata Pipa dengan tersenyum lebar. Gusinya yang tidak ditumbuhi gigi pun jadi terlihat. Sipi menahan nafas. Oh, pasti teman-teman akan menertawakan Pipa. Pipa pasti akan malu sekali. Pikir Sipi. Akan tetapi, tidak ada yang tertawa. Teman-teman malah berebut bersalaman dengan Pipa. Pipa pun dengan ramah membalasnya sambil terus tersenyum lebar. Melihat hal itu, Sipi jadi bersemangat dan ia lalu mengajak Disi untuk berkenalan dengan Pipa. Disi, yuk kita kenalan dengan Pipa. Sipi menyingkirkan sapu tangan yang selama ini selalu menutupi mulutnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Kamu tidak sakit gigi lagi, Sipi? Tanya Disi bingung. Sipi mengangguk sambil tersenyum lebar, memperlihatkan gusinya yang tak bergigi atas. Oke, jadi hikmah yang bisa kita ambil dari dongeng Sipi ini ya teman-teman adalah terlalu fokus melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu membuat kita lupa bersyukur sehingga kita sulit untuk menyadari nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita dalam bentuk dan porsinya sendiri. Yang jelas Allah itu maha adil dan terkadang pikiran negatif kita sendiri yang membuat kita minder seperti Sipi. Padahal bagi teman lain yang melihatnya, gusi ompong Sipi mah biasa saja, tidak jelek, malah terlihat sangat cantik. Namun Sipi tidak berani menunjukkan gusi ompongnya itu karena selama ini dia melihat teman-temannya yang lain tidak ada yang gusinya ompong. Semuanya memiliki gigi yang rapi dan terlihat sangat cantik saat mereka tersenyum. Hal itulah yang menyebabkan Sipi berpikir bahwa pasti teman-temannya akan mengejeknya karena giginya beda sendiri. Padahal setiap kita kan punya keunikannya masing-masing ya teman-teman. Bisa jadi apa yang kita anggap sebagai suatu kekurangan, hal itu malah sangat diimpikan oleh orang lain. Kita memang pada dasarnya selalu ingin memiliki apa yang kita tidak punya. Orang kulit putih di barat sana rela berjemur setiap hari karena ingin kulitnya jadi gelap. Sedangkan kita, orang Indonesia yang mayoritasnya sudah berkulit gelap, malah ingin kulitnya menjadi putih. Orang yang matanya sipit ingin matanya besar, orang yang matanya besar ingin matanya sipit. Kita tidak akan pernah merasa cukup jika selalu seperti itu. Kuncinya satu, yaitu selalu bersyukur. Maka kita akan selalu merasa cukup.
Dan Allah juga sudah berjanji di Quran Surah Ibrahim ayat 7 bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan selalu berpikir positif ya teman-teman. Zizi, si kurcaci pemarah. Negeri Melati adalah negeri para kurcaci. Salah satu kurcaci yang tinggal di negeri itu bernama Zizi. Semua kurcaci di negeri Melati mengenal Zizi, tapi sayangnya mereka mengenal Zizi sebagai kurcaci pemarah. Hanya karena hal kecil, Zizi bisa marah loh. Siang ini, Zizi bermalas-malasan di rumahnya. Panas sekali sih. Zizi marah karena cuaca terasa panas. Kemana sih perginya peri angin? Zizi marah-marah. Jangan-jangan peri angin tidur lagi. Pantas saja udaranya panas sekali. Zizi terus marah-marah. Sebentar-sebentar duduk, sebentar-sebentar berdiri. Aku tidak suka panas begini. Zizi membuka jendela rumahnya lebar-lebar. Saat itu, Zizi melihat teman-temannya mengantri untuk membeli jus buah. Asyik juga panas-panas begini minum jus buah. Pikir Zizi sambil tersenyum. Zizi pun segera berlari menuju teman-temannya dan ikut mengerumuni Pak Jupiter, penjual jus buah. Aku beli jus buah stroberi ya Pak Jupiter. Pinta Zizi. Kamu harus ngantri, Zizi. Kata kakak. Betul itu, kamu kan baru datang. Saut Mima. Zizi Zizi menunjukkan wajah tidak suka. Zizi terus saja mendesak ke depan. Aku dulu Pak Jupiter. Kami dulu, Pak Jupiter. Kami sudah mengantri sejak tadi. Haya dan Hayu terjepit desakan Zizi. Ih, aku dulu. Zizi tidak menghiraukan protes Haya dan Hayu, si kurcaci kembar. Zizi, kamu harus antri dong. Gimana sih? Iya sih, kamu harus antri. Perintah Pak Jupiter pada Zizi. Kamu kan datangnya terakhir, jadi kamu harus nunggu giliran berikutnya. Zizi menghentakkan kakinya. Kalau gitu aku tidak jadi beli jus buahnya. Zizi pun berlari meninggalkan antrian. Zizi duduk di bawah pohon beringin mungil. Wajahnya merah menahan marah. Apalagi saat ia melihat satu persatu temannya mendapatkan satu gelas jus buah. Tidak, aku tidak mau jus buah. Gerutu Zizi memendam marah. Akhirnya, antrian jus buah pun usai. Pak Jupiter melihat Zizi duduk sendirian. Ia melambaikan tangannya kepada Zizi. Zizi sini, ini jus buah stroberimu. Akan tetapi, Zizi tidak menghiraukan panggilan Pak Jupiter. Zizi berlari pulang, padahal tenggorokannya sangat haus. Ia ingin sekali minum jus buah stroberi. Sore harinya, Zizi bermain ular naga bersama teman-temannya. Mereka dibagi menjadi dua regu, regu bulan dan regu bintang. Saat pemilihan ketua regu, lagi-lagi Zizi marah. Zizi ingin menjadi kepala regu. Wah, seharusnya kepala regu itu dipilih, bukan memilih diri sendiri ya teman-teman. Aku mau jadi kepala regu bintang. Kata Zizi. Teman-teman Zizi pun tidak bisa menolaknya karena takut Zizi marah. Lalu mereka memilih Haya sebagai kepala regu bulan. Selama bermain ular tangga, Zizi selalu marah-marah. Setiap kali ada temannya yang memilih ikut regu bulan, Zizi marah. Seharusnya kamu tuh ikut regu bintang. Zizi marah pada Beta. Kenapa sih kamu pilih regu bulan? Zizi marah pada Miyomi. Zizi, teman-teman boleh memilih sendiri mau ikut regu bulan ataupun bintang. Bella Nila. Betul, Zi. Sasa, Fuji, dan Ruben mengingatkan Zizi. Sudahlah, aku tidak mau main lagi. Zizi pun marah. Tidak perlu marah, Zi. Ayo kita main lagi. Ajak Beneto. Tidak, aku tidak mau lagi melihat kalian. Zizi pun meninggalkan teman-temannya dan berlari pulang. Saat itu, peri angin bertiup membawa terbang semua teman Zizi. Zizi tidak melihat kejadian itu. Setibanya di rumah, Zizi sangat senang. Ia tidak lagi mendengar suara teman-temannya bermain. Sendiri begini lebih menyenangkan ya. Zizi merebahkan dirinya di sofa. Awalnya, Zizi senang karena tidak tampak seorang pun temannya di depan rumah. Tetapi lama-lama, Zizi pun merasa kesepian. Usai mandi sore, Zizi berlari ke rumah Gio yang tinggal di sebelah rumahnya. Gio. Panggil Zizi. Tidak ada sahutan dari Gio. Zizi berlari ke rumah Beta, namun tidak juga terdengar suara Beta. Zizi menuju rumah Poppy, lalu ke rumah Haya dan Hayu, kemudian berlari ke rumah Vex, namun tidak ada satupun dari mereka yang menjawab panggilan Zizi. Kemana mereka pergi? Zizi ketakutan. Tidak seorang pun temannya yang ada di rumah mereka. Bukankah tadi saat parah kamu berkata bahwa kamu tidak mau melihat teman-temanmu lagi, Zizi? Peri angin berbisik lembut di telinga Zizi. Zizi mendekap mulutnya erat-erat. Zizi sungguh takut bila semua teman-temannya benar-benar pergi. Aku ingin teman-temanku kembali. Gumam Zizi sambil menangis. Saat mereka kembali, apakah kau akan marah-marah lagi? Kau selalu marah pada siapa saja. Peri angin mengingatkan.
Zizi terdiam, kemudian ia menggeleng. Aku janji tidak akan marah-marah lagi. Aku tidak mau jadi kurcaci pemarah. Peri angin tersenyum melihat Zizi benar-benar menyesal. Tak lama kemudian, Zizi! suara ramai mengagetkan Zizi. Zizi berlari menyambut teman-temannya. Kalian dari mana saja sih? Zizi memeluk erat semua temannya. Aku tidak mau kehilangan kalian. Teman-teman Zizi mengedipkan mata pada peri angin. Ternyata peri angin menyembunyikan teman-teman Zizi di balik awan untuk memberikan pelajaran kepada Zizi agar Zizi tidak marah-marah lagi. Nah, yang bisa kita ambil dari dongeng yang barusan Cimut baca adalah terkadang kita baru tersadar bahwa orang itu sangat berharga bagi kita ketika orang itu sudah tidak ada lagi bersama kita. Seperti Zizi yang baru menyadari betapa berharganya teman-temannya ketika teman-temannya sudah tidak ada lagi di sisinya. Jadi, selagi orang itu masih ada, manfaatkan waktu sebaik mungkin bersama mereka dan perlakukan mereka dengan baik ya teman-teman. Tahan amarah yang bisa meninggalkan kenangan buruk yang nantinya akan amat sangat kita sesali ketika orang itu sudah tidak ada lagi bersama kita. Dan pada akhirnya, penyesalan pun tak ada artinya, karena waktu tidak bisa diulang kembali. Jika pernah seperti itu, tidak apa-apa. Jadikan pelajaran, minta ampun sama Allah, jalin kembali komunikasi yang baik dengan orang tersebut, dan berubah. Kalau kita baik, insya Allah orang di sekitar kita juga adalah orang-orang yang baik. Energi baik kita akan tertransfer ke orang-orang sekitar kita, sehingga bahkan perlahan-lahan kita secara tidak langsung bisa mengubah orang tersebut jadi ikutan baik juga loh. Asyik banget kan? Yuk kita sebarkan kebaikan teman-teman. Reina si paling cantik, Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kota ini? tanya Reina. Cermin besar yang tergantung di dinding kamar Reina pun menjawab. Kaulah Reina yang paling cantik. Tapi sayangnya bukan kamu yang memiliki hati terbaik. Lagi-lagi jawabanmu seperti itu. Teriak Reina kesal. Aku kan hanya bertanya siapa yang paling cantik. Aku tak perlu menjadi anak yang baik hati. Menjadi anak cantik jauh lebih menyenangkan. Katanya lagi. Tak ada gunanya menjadi anak cantik jika hatimu tak baik, Reina. Jawab cermin itu tenang. Reina memang cantik, rambutnya coklat tua, matanya bersinar-sinar, dan kulitnya pun halus sekali. Sayangnya, ia egois. Ia tak bisa melihat makhluk lain senang. Reina seringkali dengan sengaja menginjak sarang semut di halaman rumahnya. Ia juga sering memetik bunga-bunga yang masih kuncup. Yang paling parah, Reina sering mengejek teman-temannya. Ada saja yang dijulukinya. Si gendut lah, si ceking, si hidung melon. Bahkan ada yang mendapat julukan si rambut sarang burung dari Reina. Kini Reina tak punya teman sama sekali. Ia kesepian, tetapi masih tak sadar juga. Satu-satunya temannya adalah cermin di dinding kamarnya itu. Tetapi akhir-akhir ini cermin itu juga membuatnya marah. Suatu pagi, lagi-lagi Reina bertanya. Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kota ini? Jawaban dari cermin tetap sama. Kaulah Reina yang paling cantik. Tapi sayangnya bukan kamu yang memiliki hati terbaik. Kali ini Reina benar-benar marah. Mengapa kau selalu berkata begitu sih? Katanya. Reina, lihatlah dirimu. Apakah kamu punya sahabat? Itu semua karena tingkah lakumu. Cobalah untuk sedikit bersikap manis pada teman-temanmu, juga pada makhluk lain. Aku yakin sebenarnya kamu juga tak suka hidup kesepian seperti ini. Jawab cermin panjang lebar. Reina semakin marah. Ia membanting cermin itu. Pang! Cermin itu jatuh berkeping-keping. Reina lalu menyimpan serpihannya ke dalam kardus dan menaruhnya di bawah tempat tidurnya. Rasakan itu. Aku akan membuangmu jauh-jauh nanti. Kata Reina kesal. Kini Reina benar-benar tak punya teman. Hari-harinya bertambah sepi sejak cermin itu tak ada lagi di dinding kamarnya. Reina pun berusaha menghibur dirinya sendiri. Ia berjalan-jalan ke teras rumahnya dan melihat segerombolan semut sedang membangun sarang. Hahaha, semut-semut ini membangun sarang lagi ya? Rasakan ini. Katanya sambil mengangkat kaki. Ia bersiap untuk menginjak sarang semut itu. Namun kemudian, tiba-tiba ia teringat kata-kata si cermin yang menyuruhnya untuk berbuat baik. Aku harus bersikap manis. Ini kan cuma semut, pikirnya. Reina menghela nafas. Ia akhirnya tak jadi menginjak sarang semut itu. Ia duduk dan memandangi semut-semut yang sedang mengumpulkan makanan. Mereka kompak juga ya. Kerjasama yang bagus. Gumamnya. Reina lalu melihat bunga-bunga di sekitarnya. Tangannya terulur hendak memetik kuncup bunga. Tetapi pandangannya lalu teralih pada bunga-bunga lain yang mekar. Indah sekali. Kenapa aku baru melihatnya ya? Reina sadar ia tak pernah melihat bunga bermekaran karena ia selalu memetiknya saat mereka masih kuncup.
Reina tak jadi memetik kuncup bunga. Ia mengambil gunting dan keranjang. Ia lalu menggunting bunga-bunga yang mekar tadi dan menaruhnya di keranjang. Aku akan merangkaikannya untuk ibu. Katanya senang. Saat hendak masuk ke rumah, lewatlah Rosa, temannya yang bertubuh gemuk. Hai Gen. Reina tak jadi meneruskan kata-katanya. Hai Rosa, kamu mau kemana? Temani aku merangkai bunga yuk. Sapanya. Rosa membelalakan matanya seolah tak percaya. Ayo, aku suka merangkai bunga. Jawab Rosa. Siang itu, Reina dan Rosa sibuk merangkai bunga. Ibu Reina sangat gembira saat menerima rangkaian bunga dari anaknya itu. Setelah Rosa pulang, Reina kembali ke kamarnya. Ia pun kembali kesepian. Ia lalu teringat pada serpihan cermin yang belum dibuangnya. Diambilnya kardus tempat ia menyimpan serpihan cermin tadi. Reina berusaha merekatkan pecahan cermin itu. Beberapa jam kemudian, cermin pun telah selesai direkatkan. Cermin itu kembali ia gantung di dinding kamarnya, meskipun tak lagi sempurna. Wahai cermin, maafkan aku karena telah membantingmu. Rupanya kau benar, sedikit bersikap manis telah membuat hatiku gembira. Hari ini aku belajar banyak hal. Aku baru tahu jika semut itu hewan yang kompak. Aku baru tahu kalau ternyata bunga itu sangat indah. Aku juga baru tahu kalau Rosa pandai merangkai bunga. Cermin diam tak menjawab. Reina sedih. Ia tahu cermin itu mungkin telah rusak. Cermin itu tak lagi bisa diajaknya berbicara. Reina bertekad, ia tak mau pengorbanan cermin itu sia-sia. Esok, ia akan belajar bersikap manis lagi terhadap semua teman dan makhluk hidup. Esok, dan esok, dan esok, dan selamanya ia akan selalu bersikap manis. Maafkan aku cermin, dan terima kasih banyak. Ucap Reina setiap kali akan beranjak tidur sambil memandangi cermin tersebut. Nah teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari dongeng terakhir kita pada malam hari ini yaitu lagi-lagi mengingatkan kita bahwa terkadang kita baru tersadar jika orang itu berharga bagi kita saat orang itu sudah tidak ada lagi di sisi kita. Seperti Reina yang baru menyadari betapa berharganya si cermin setelah si cermin sudah tidak bisa lagi ia ajak bicara. Dari dongeng ini, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita berbuat baik kepada orang atau makhluk lain itu bukan saja untuk orang lain atau makhluk lain tersebut, tetapi juga untuk diri kita sendiri loh. Diri kita sendiri juga ikut merasakan rasa bahagia yang disebabkan oleh berbuat baik. Sebelum Reina berubah, Reina selalu mencabuti bunga-bunga tanpa menyadari bahwa bunga itu akan tumbuh menjadi bunga yang sangat indah untuk dipandang ketika sudah mekar nanti, yang jika memandang bunga indah tersebut bisa membuat Reina bahagia. Semut yang selalu Reina injak, Reina tidak sadar bahwa semut tersebut bisa mengajarkannya arti dan indahnya kebersamaan. Juga teman yang selalu Reina ejek, Reina tidak sadar bahwa bermain dengan teman bisa membuat dirinya bahagia. Hal ini akan terjadi jika kita mengikuti bisikan setan dan hawa nafsu buruk kita untuk berbuat jahat. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang mau menjadi teman kita. Setan yang menggoda kita di dunia pun, di akhirat nanti dia akan meninggalkan kita dan menyalahkan kita kenapa kita mau tergoda olehnya saat berada di dunia. Jadi, jika terlintas niat untuk berbuat buruk, tarik nafas yang dalam dan segera istighfar ya teman-teman. Minta perlindungan Allah dari godaan setan yang jahat. Jika kita berbuat baik, maka yang baik-baik juga akan datang kepada kita. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk, maka yang buruk-buruk juga akan datang menghantui kita. Wajah yang cantik akan dikalahkan dengan hati yang cantik. Hati yang cantik akan memancarkan aura yang indah dari dalam hatinya, sehingga orang dan makhluk di sekitarnya pun akan merasa bahagia dan nyaman bila berada di dekatnya. Yuk, kita percantik hati kita, teman-teman. Nah teman-teman, itu dia 3 dongeng kesukaan Cimut yang bisa Cimut ceritain pada teman-teman pada malam hari ini. Gimana teman-teman? Seru dan penuh hikmah banget ya dongengnya. Teman-teman? Udah pada tidur ternyata. Ya udah kalau gitu Cimut juga ikutan tidur deh. Dadah teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jal-jayal.